Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Rian di Cerita Malam Hari. Bagaimana kabar sobat semua sekalian? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kali ini Cerita Malam Hari akan membawakan sebuah kisah cerita tentang seorang anak yang tega menumbalkan ibunya hanya demi sebuah usaha yang ia rintis. Kiriman ini dikirim oleh sobat kita bernama Agus Sopyan 353@gmail.com. Agus Sopyan ini menceritakan sebuah pengalaman pribadinya. Jadi dia mempunyai seorang tetangga di daerah Karawang, Jawa Barat. Jadi sebut saja namanya adalah Doni. Doni ini rela menumbalkan seorang ibunya hanya demi sebuah usaha. Jadi Doni ini mempunyai sebuah usaha ternak ayam potong di daerah Karawang, Jawa Barat. Jadi supaya usahanya maju, Doni rela menumbalkan ibunya supaya usahanya lebih maju. Saksikan terus cerita selengkapnya, dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Cerita Malam Hari, dan juga jangan lupa like video ini agar Cerita Malam Hari bisa memberikan kisah-kisah yang menarik dan tentunya penuh dengan misteri ke depannya. Sebelum saya melanjutkan cerita selengkapnya, kita saksikan dulu yang mau lewat berikut ini. Jadi cerita ini adalah kiriman dari Agus Sopyan, sobat kita dari Karawang, Jawa Barat. Dia berbagi kisah menceritakan pengalaman seorang tetangganya. Dia mempunyai tetangga bernama Doni. Doni seperti kehidupan yang lainnya, mereka hidup di sebuah desa yang mayoritas penduduknya adalah bekerja seorang petani dan kebanyakan adalah peternak. Kehidupan di desa membuat Doni dan keluarganya bekerja keras untuk menghidupi kehidupan mereka sehari-hari. Setiap hari Doni membantu ayahnya ke ladang. Jadi ayahnya ini bekerja sebagai petani, sedangkan ibunya adalah ibu rumah tangga biasa. Kegiatan sehari-hari mereka seperti penduduk yang lainnya, yakni ada yang bertani dan beternak. Kebetulan ayah Doni ini adalah seorang petani, dan ibunya juga kadang-kadang selain seorang ibu rumah tangga, dia juga kadang-kadang membantu suaminya yang bekerja sebagai petani. Kehidupan ekonomi yang sulit di tengah pedesaan membuat mereka harus bekerja keras dan banting tulang untuk menghidupi kehidupan mereka sehari-hari. Akhirnya Doni mulai berpikir bagaimana dia berusaha agar bisa mengangkat derajat keluarganya. Maka pergilah Doni sekitar pada tahun 2007, dia merantau ke Jakarta untuk mencari pekerjaan. Karena di Jakarta juga dia mempunyai teman, yaitu teman sedesanya yang bekerja di daerah Jakarta. Akhirnya Doni berangkatlah ke Jakarta untuk bekerja menjadi seorang OB atau cleaning service di Jakarta. Seperti biasa, Joni bekerja sehari-hari sebagai seorang karyawan yang ulet dan tekun sebagai seorang OB. Sedangkan kedua orang tuanya tetap tinggal di kampungnya di Karawang, Jawa Barat. Dari hasil Doni bekerja, kadang-kadang dia juga mengirimkan uang hasil jerih payahnya untuk mengirimkan uang ke orang tuanya di kampung. Jadi memang sebagian besar penduduk juga teman-teman Doni ya, teman-teman Doni ini banyak yang merantau ke Jakarta. Dan Doni kebetulan juga diajak oleh temannya untuk bekerja sebagai cleaning service atau OB
jadi sebuah office boy di sebuah kantor. Tanpa terasa Doni bekerja sudah hampir 3 tahun. Selama bekerja, akhirnya selama 3 tahun itu dia mengalami kejenuhan dalam bekerja di Jakarta, merasa lelah, jenuh dengan kegiatan sehari-hari dia bekerja. Akhirnya dia memutuskan untuk pulang lagi ke kampung. Kebetulan di kampung halamannya itu di daerah Karawang memang sebagian besar ya ada sebuah tempat-tempat industri atau pabrik. Akhirnya setelah Joni merasa jenuh, lelah, setelah sekian hampir 3 tahun dia bekerja sebagai cleaning service, akhirnya dia memutuskan untuk mudik atau pulang kampung ke kampung halamannya di Karawang. Setelah sampai di Karawang, Doni akhirnya bekerja di sebuah pabrik pengolahan limbah. Jadi di pabrik pengolahan limbah ini Joni pun biasa bekerja sebagai seorang pekerja, masuk pagi, pulang sore, kadang-kadang juga dia bekerja sampai malam, hitungannya adalah lembur ya. Jadi Joni berusaha untuk memperbaiki kehidupan keluarganya yang memang dari kecil Doni ini dididik oleh orang tuanya dengan usaha kerja keras ya. Jadi Doni ini dari kecil sudah dididik keras untuk bekerja. Kebetulan Doni ini memang lulusan sekolahnya hanya sekolah dasar di kampungnya. Doni ini merupakan anak sebatang kara. Jadi dia ini anak tunggal dari kedua orang tuanya. Jadi Doni juga merupakan tulang punggung keluarga karena dia juga tahu karena orang tuanya sudah tua, jadi tidak mungkin bisa mengharapkan orang tuanya lah untuk memperbaiki keadaan ekonomi dia dan keluarga. Setelah dia pulang ke kampung dan dia bekerja di sebuah pabrik pengolahan limbah, akhirnya di situ juga dia merasa jenuh karena di situ juga dia tidak lama bekerja, hanya sekitar 1,5 tahun. Dia bekerja di pabrik pengolahan limbah. Dia juga merasa jenuh karena kedua orang tuanya, jadi terutama ibunya ini memang selalu istilahnya adalah merongrong dia. Jadi kadang-kadang sering meminta uang, ibunya ini sering meminta uang kepada dia, sering sekali ibunya ini meminta uang. Akhirnya Doni juga memutuskan kalau dia merasa begini terus gitu, dia berpikir tidak mungkin bisa mencukupi kehidupan keluarganya gitu. Sedangkan kehidupan mereka juga tergolong keluarga tidak mampu. Akhirnya dari situ Doni berpikir karena desakan atau masalah ekonomi dan orang tuanya juga kadang-kadang suka meminta uang, wajar sih sebenarnya ya. Sebenarnya orang tua meminta uang mungkin terlalu berlebihan lah. Jadi orang tuanya ini terlalu berlebihan meminta uang kepada Doni. Jadi Doni juga merasa lelah, lesu, dan jenuh juga. Akhirnya Doni memutuskan keluarlah dari pabrik pengolahan limbah tersebut. Jadi setelah Doni memutuskan untuk keluar dari pabrik pengolahan limbah, akhirnya dia berpikir dan mendapatkan sebuah ide. Akhirnya dia berpikir bagaimana kalau saya ini menjalankan sebuah usaha. Akhirnya setelah dia berkonsultasi dengan orang tuanya, dengan kerabat dan juga teman-temannya, akhirnya dia memutuskan untuk membuka sebuah usaha peternakan. Jadi peternakan ayam potong. Karena kebetulan di daerah tempat Doni juga banyak sekali terdapat sebuah peternakan ayam potong. Akhirnya Doni memutuskan setelah berdiskusi dengan keluarganya, Doni memutuskan untuk menjalankan usaha tersebut. Karena desakan ekonomi dan desakan keluarganya juga, karena terutama ibunya ini sering merongrong dia, meminta uang kepada Doni. Karena terlalu seringnya ibunya ini meminta uang dan memaksa kepada Doni, akhirnya Doni dengan rasa kesal dan rasa jengkelnya dia mengatakan kepada ibunya, "Ya, baiklah ibu. Kalau ibu memang ingin duit yang banyak,
nanti nyawa ibu akan saya tumbalkan. Akhirnya dari situ, karena merasa tersakiti, ibunya sempat menangis karena dengan ucapan Doni tersebut. Karena Doni berniat, karena desakan dari orang tua juga, Doni akhirnya berniat untuk mencari jalan pintas, yakni mencari sebuah pesugihan. Akhirnya Doni berangkatlah ke daerah selatan, jadi untuk mencari pesugihan. Karena ibunya sering meminta uang, akhirnya dia berencana untuk menumbalkan ibunya. Kira-kira hampir 1 bulan lamanya, Doni itu pergi dari kampung halamannya. Jadi keluarganya juga, teman-teman dan kerabatnya juga tidak tahu dia pergi kemana. Setelah hampir 1 bulan lamanya, akhirnya Doni kembali. Nah, disitulah dia terdapat kerabatnya. Kerabatnya kaget ya. Setelah Doni sekian lama, hampir sebulan penuh dia tidak kembali, dan kembalilah dia ke kampungnya di Karawang. Dan betapa kagetnya kerabatnya ketika Doni pulang itu, dia membawa sejumlah uang. Jadi uangnya itu ditaruh di sebuah kardus ya, sebuah kardus kotak. Jadi isinya itu adalah uang semua. Dan kagetlah kerabatnya ini. Dia menanya kepada Doni, "Don, ini uang dari mana kamu dapat?" Akhirnya Doni menceritakan bahwa dia telah mencari pesugihan atau mencari modal dengan cara pesugihan ke daerah selatan. Dan setelah dia pulang selama 1 bulan itu, dia membawa uang dalam kardus, jumlahnya cukup banyak. Dan tidak lama kemudian, setelah kepulangan Doni, kira-kira hampir 2 hari atau 3 hari lah, ibunya itu mengalami sakit ya, sakit keras. Dan tidak lama kemudian, mulai di hari keempatnya, ibunya itu meninggal dunia. Jadi benar juga apa yang diceritakan Doni bahwa dia memang ingin menumbalkan ibunya untuk usaha dia nanti ke depannya. Jadi karena desakan ekonomi dan desakan ibunya juga, akhirnya dia rela karena hawa jengkelnya, dia rela menumbalkan ibunya hanya demi sebuah kesenangan yang nanti ke depannya Doni ini juga mengalami kebangkrutan di bidang usahanya. Akhirnya setelah kepulangan Doni, ibunya ini mengalami sakit keras dan juga meninggal dunia. Setelah ibunya meninggal dunia dan menurut kabar memang ditumbalkan oleh Doni ini, dan Doni mulai membangun usahanya. Jadi usahanya ada usaha peternakan ayam potong. Dan dengan modal uang yang dia cari dari pesugihan itu, mulailah dia membangun usaha tersebut. Dan usaha tersebut memang maju di daerahnya itu. Jadi semua usaha-usaha ternak yang dulu, setelah Doni membangun usahanya hampir kira-kira 1 tahun, jadi usaha-usaha ternak yang lain itu mengalami kebangkrutan atau gulung tikar karena usaha Doni ini cukup maju ya. Setelah dia merintis kira-kira hampir setahun, usahanya mulai berkembang dan dia membuka cabang ternak di daerah lain, dan dia juga mulailah membeli rumah dan juga kendaraan mobil-mobil mewah. Akhirnya dia juga setelah usaha tersebut, tidak lama kemudian, sekitar 2 tahun kemudian, akhirnya dia juga menikah dengan seorang gadis yang berasal dari Subang, Jawa Barat. Akhirnya Doni menikahlah dengan seorang gadis tersebut. Setelah menikah, Doni ini memang tidak dikaruniai anak ya. Jadi di pernikahannya ini Doni tidak mempunyai anak. Seperti kehidupan biasanya, kehidupan rumah tangga, Doni biasa membuatkan rumah untuk istrinya dan juga membelikan kendaraan. Jadi menurut cerita dari sobat kita Agus Sopen ini juga, jadi kehidupan Doni sehari-hari juga tidak seperti biasanya orang kaya biasanya. Jadi pakaiannya juga, penampilannya juga biasa-biasa saja. Kadang-kadang dia cuma memakai celana
kolor pendek, baju juga hanya memakai baju kaos dalam. Jadi Doni ini terkenal usahanya itu maju, dia mempunyai buka cabang di mana-mana, tapi penampilannya ini, penampilan kehidupan sehari-hari dia hanya memakai baju sederhana, hanya celana pendek, kadang-kadang kaos dalam saja gitu. Jadi tidak seperti kehidupan orang kaya yang lainnya. Jadi dari situlah orang-orang mulai berasumsi dan curiga bahwa mungkin benar apa yang diceritakan oleh kerabatnya itu, bahwa Doni ini rela menumbalkan nyawa ibunya hanya demi usaha dia. Setelah berjalan kira-kira hampir 7 tahun usahanya, akhirnya Doni ini mengalami kegoyangan di bidang usahanya. Jadi setelah hampir 7 tahun dia membuka usaha peternakan ayam potong hewan, ayam potong. Usaha Doni ini mengalami kebangkrutan. Semua aset-aset dia seperti rumah, mobil semuanya habis dijual. Sedangkan istrinya karena dia tidak mempunyai anak, akhirnya istrinya ini menggugat cerai. Dan menurut cerita juga istrinya ini akhirnya menikah kembali, menikah lagi dengan tetangga Doni juga. Karena dia tidak mempunyai anak, akhirnya bercerailah dia, Doni, dengan istrinya tersebut. Setelah bercerai, akhirnya kehidupannya habis-habisan Doni. Doni itu mulai menjual rumah, aset-aset lain seperti sawah, mobil, semuanya habis dijual. Kemudian istrinya juga pun menikah lagi dengan tetangganya di satu kampung juga. Singkat cerita, setelah Doni mengalami kebangkrutan, akhirnya dia pun pergi lagi atau pergi menghilang dari kampungnya entah kemana. Setelah kira-kira hampir 6 bulan lamanya, akhirnya didapatlah kabar bahwa atau setelah mengalami kebangkrutan, akhirnya Doni ini memutuskan untuk bunuh diri ya. Jadi dia ini bunuh diri karena mengalami kebangkrutan di bidang usahanya dan juga istrinya menggugat cerai dan akhirnya menikah lagi dengan tetangganya. Akhirnya Joni ini memutuskan untuk bunuh diri. Jadi tidak lama setelah 7 tahun dia berusaha, dia bangkrut dan dia langsung bunuh diri. Dan ramailah di situ keluarga-keluarganya bahwa tersiar kabar bahwa memang Doni ini sempat menumbalkan nyawa ibunya untuk usahanya yang tidak lama, sekitar hampir 7 tahun, dan akhirnya juga mengalami kebangkrutan. Buat sobat sekalian, dari kisah ini kita bisa ambil pelajaran ya. Jadi janganlah kita mengambil sebuah jalan pintas seperti pesugihan dan lain-lain hanya untuk kesenangan yang kira-kira hanya kesenangan tidak lama lah, kesenangan sementara. Jadi kita masih bisa mencari jalan lain untuk usaha kita, untuk memperbaiki keadaan ekonomi kita yang sulit. Nah, mudah-mudahan cerita ini bisa memberikan inspirasi dan pelajaran juga manfaat buat kita semua, bahwa janganlah kita mencari pesugihan hanya untuk kesenangan yang sementara. Mudah-mudahan cerita ini bisa memberikan inspirasi dan pelajaran. Dan juga buat kalian sobat cerita malam hari yang punya cerita kisah-kisah misteri dan juga mistis, jangan lupa kirimkan ke alamat email kami. Mudah-mudahan insya Allah akan kita baca dan kita bawakan ceritanya di sini. Ya, sekian cerita dari cerita malam hari. Sampai berjumpa di cerita-cerita dan video cerita malam hari selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.